Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di Ngopi ngobrol soal profesi bareng Serti Media. Yang hari ini spesial banget nih karena Serti Media berkolaborasi dengan Himpu. Nah, masih bersama saya Aldi sebagai moderatornya yang akan nemenin Bapak, Ibu, teman-teman semua sampai 1 jam ke depan. Semoga nggak bosan ya. Soalnya saya sendiri seneng banget ngopi-ngopi bareng Serti Media karena setiap episodenya selalu ketemu sama expert-expert di bidangnya. Dan saya ngerasa dapat informasi yang oke dari situ dan semoga teman-teman semua mendapatkan apa yang saya dapetin juga. Nah, hari ini pembahasannya kita akan ngobrolin seputar digital marketing dan bagaimana menggunakan digital marketing untuk bisnis travel. Apalagi kan selama setahun belakangan ini kita dihadapi oleh pandemi dan industri pariwisata, travel termasuk salah satu industri yang terkena dampaknya. Oke, sepertinya perwakilan dari Himpu masih belum join atau berhalangan, jadi kita lanjut aja ya ngobrol soal digital marketing. Nah, ngomongin soal digital marketing, ini memang udah momennya banget nih, apalagi setahun kemarin kita udah berhadapan langsung sama pandemi, segala sesuatunya jadi lebih susah, tapi kita tetap harus bisa lebih kreatif memutar otak gimana caranya supaya tetap bisa survive, apalagi di bisnis travel dan pariwisata ini. Nah, untuk hari ini buat ngomongin digital marketing, kita punya seseorang yang udah berpengalaman dan pastinya setahun kemarin juga ikut usaha banget nih supaya bisa survive bisnis pariwisata dan travelnya. Jadi langsung aja kita panggil Head of Marketing Communication dari Golden Rama Travel, Mas Riki Hildan. Halo Mas Riki. Selamat sore. Halo, Aldi. selamat sore Mas Riki. Selamat sore Aldi. Ya, Mas Riki. Aman, jelas Mas, suaranya kedengeran. Terima kasih, tapi saya belum bisa disable videonya ini. Oh, oke. Kepada panitia, ini Mas Riki videonya masih belum bisa dinyalakan. Masih disable. Bisa dibantu mungkin? Supaya teman-teman semua bisa melihat Mas Riki. Udah? Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Kita sudah kedatangan Mas Riki Hilton dari Golden Rama Travel. Halo Mas, apa kabar Mas? Sehat selalu, apa kabar Aldi? Alhamdulillah sehat juga hari ini. Nah, Mas, ini kan kita mau ngomongin digital marketing untuk bisnis travel ya. Apalagi selama setahun kemarin kita udah berhadapan dengan pandemi yang tentunya bikin kita makin usaha lebih ekstra lagi ya, Mas ya. Nah, kalau menurut Mas Riki sendiri, oh ya, tapi saya mau nanya nih biar teman-teman tahu background-nya Mas Riki. Mas Riki udah berapa lama Mas berprofesi di bidang marketing communication dan digital marketing ini, Mas? Oke, kalau untuk berkecimpung di bidang marketing communication dan digital marketing, sebenarnya saya mulai karir dari 18 tahun yang lalu. Tapi untuk di industri travel sendiri, saya mulai bergabung dengan Golden Rama Tours and Travels, ini adalah tahun kelima. Dan berbicara Golden Rama Tours and Travel sendiri, inilah tahun ke-50-nya kami berkiprah dan melayani industri pariwisata di Indonesia. Tapi Mas, setahun belakangan ini terasa banget dong ya Mas, efek dari pandeminya Mas? Betul sekali. Pandemi ini kan mungkin saya boleh meng-quote adalah fase, khususnya untuk industri pariwisata adalah fase hibernasi, betul ya? Betul. Di mana kami sendiri pastinya pada saat ingin melakukan mobilitas, prioritas utama kami adalah memastikan setiap konsumen kami dalam kondisi aman dan nyaman. Itu jadi prioritas kami. Jadi memang ini adalah tantangan kami, tantangan dari sisi internal juga, bagaimana kami melakukan mitigasi, melakukan efektivitas dan sebagainya, termasuk sesuai dengan paparan hari ini. Bagaimana kita melakukan pembenahan secara infrastruktur dan secara sistem untuk pengembangan digital dan strategi selanjutnya. Oke, Mas Riki. Langsung kita mulai aja kali ya Mas ya diskusinya. Buat teman-teman dari Senti Media mungkin bisa share presentasi
terkait digital marketing ini? Jangan di bawahnya jauh, nanti biar ngomong. Di bawahnya pasti gitu. Oh ya, ini sebelum saya sama Mas Rikil ngobrol lebih lanjut tentang how to use digital marketing for travel business, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian diminta banget dengan hormat untuk mematikan dulu mikrofonnya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Nanti bisa minta mikrofonnya untuk dinyalakan jika ada pertanyaan langsung ke Mas Riki. Ya, jadi selama diskusi ini berlangsung, diharapkan sekali untuk mematikan mikrofonnya. Sebentar aja, 1 jam, habis itu udah. Kalau mau nanya, silahkan. Mohon perhatiannya ya. Nah, ini Mas Riki. How to use digital marketing for travel business, head of travel business. Iya, tema hari ini sebenarnya menurut saya sangat menarik. Ini adalah bagaimana kita di industri travel, khususnya mungkin Bapak Ibu sekalian yang memiliki bisnis travel yang awalnya berbasis konvensional, saat ini mulai mempertimbangkan melakukan transformasi secara teknologi atau juga melakukan mulai melirik digital sebagai pengembangan jalur distribusi atau pengembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Tapi pastinya ini kan bukan suatu hal yang secara teoretikal mudah gitu ya. Kita memang perlu pemahaman lebih detail bagaimana kita akhirnya nanti menjalankan digital marketing atau pemasaran secara digital secara efektif dan efisien. Oke. Nah, ini di slide selanjutnya kita ngomongin soal macroeconomic overview. Nah, jadi based on data bahwa online travel turun 58% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Berarti memang ini kebanyakan memang efek dari pandemi, ya, Mas? Ya, Mas Ali, mungkin kalau saya lihat dari materinya, di sini memang pandemi ini membuat sebuah digital adoption itu secara permanen. Kita berubah berbondong-bondong, mulai terbiasa menggunakan digital, mulai dari beraktivitas dari rumah dan sebagainya. Kemudian di Southeast Asia market sendiri, pertumbuhan dari pengguna digital baru itu mencapai 40 juta. Dicetak hanya di tahun 2021. Dan ini berarti menurut data yang tercatat adalah 70% dari Southeast Asia market itu sekarang sudah mulai melek digital. Nah, yang kita perlu highlight di sini adalah sebenarnya apakah ini menjadi ancaman buat conventional business? Tentunya tidak. Kita harus melihat ini selalu menjadi optimisme atau opportunity. Di sini kita lihat berarti semakin banyak orang yang akhirnya comfortable atau melakukan transaksi melalui digital, dan kita harus mulai menyiapkan atau mempersiapkan bagaimana kita bisa nanti beradaptasi pada perkembangan digital, khususnya di industri travel. Boleh di next slide kali Mas Aldi ya. Tadi Mas Aldi sedikit ngomongin data saya tadi. Betul. Baik. Dari sini kalau dilihat di tahun 2020 Bapak Ibu, kita perlu paham nih secara landscape-nya dulu ya Bapak Ibu. Industri e-commerce, transport, food, dan online media itu memang bertumbuh di pandemi. Kenapa? Karena Bapak Ibu mungkin familiar ya, sekarang makin banyak on-demand digital media, contohnya Netflix dan sebagainya, yang justru atau mungkin layanan antar jemput makanan dan sebagainya yang memang akhirnya semakin banyak dinikmati karena memang keterbatasan mobilitas tersebut. Nah, ini dari data ini menunjukkan dari online travel menurut Bain Analysis, sebuah company yang memang untuk membahas digital market research di marketing, menunjukkan bahwa tahun 2020 memang kita mengalami penurunan sangat signifikan, khusus di OTA, yaitu 58%. Tapi mohon dilihat secara forecast di 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan sebenarnya industri travel ini masih menjadi satu motor untuk mendukung perekonomian. Di sini dilihat, Aldi, maaf suara saya terputus-putus atau tidak? Jelas Mas, aman. Jelas ya, baik. Aman. Di sini dilihat bahwa di 5 tahun ke depan sebenarnya kita akan mengalami
lonjakan peningkatan transaksi travel itu dengan sangat signifikan. Nah, ini adalah sebuah wake up call atau sebuah alert bagi para pelaku bisnis industri, khususnya kita-kita yang bergerak di industri travel, bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya nih Mas Aldi, supaya pada saat demand nanti berangsur pulih, kita tuh nggak kelabakan, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti memang pandemi ini pengaruhnya gede banget ya Mas di Betul. bisnis travel ini. Ya, perubahannya memang sangat signifikan, Aldi, mulai dari kami harus melakukan efisiensi, pastinya gitu ya, penurunan demand dari konsumen, karena kan pastinya mobilitas dibatasi. Tapi itu dia, segala temuan tersebut bukan berarti kita dari sisi produktivitas dikurangkan. Oleh karena itu justru yang harus kita rapikan adalah sebenarnya pembenahan dari sisi infrastruktur di dalam nih, sehingga yang mungkinnya sebelumnya pra pandemi kita nggak sempat mikirin atau kita masih belum ada waktu karena mungkin sibuk untuk mendapatkan revenue sales dan sebagainya, saat ini adalah momen yang tepat nih untuk kita merapihkan infrastruktur tersebut. Nah, di slide berikutnya ini ada market overview di mana selama pandemi ini di satu sisi pemerintah udah mendukung untuk menaikkan industri pariwisata. Itu strategi pemerintah. Nah, kalau dari Golden Rama sendiri, karena Mas Riki ada di Golden Rama, gimana sih Mas cara naikin minat audiens terhadap pariwisata di tengah pandemi seperti ini? Ya, confidence level dari customer memang akan menjadi kunci utama dari strategi ini. Kalau dilihat memang CHS, ya, pemerintah menurunkan serangkaian program yang memang terintegrasi ya, CHSI is one of it. Kemudian ada stimulus dari pemerintah untuk beberapa lokasi-lokasi yang akhirnya butuh dukungan supaya minat atau interest dari konsumen kembali untuk melakukan perjalanan. Nah, dari kami di Golden Rama, kami juga punya serangkaian program. Kami punya nama programnya adalah Be Safe. Be Safe itu adalah komitmen kami untuk memastikan liburan aman dan nyaman. Dalam Be Safe ini, kami punya 2 implementasi utama. Satu yang bersifat internal, yaitu pengembangan produk-produk yang kami buat itu harus mematuhi safety protokol yang ada. Ini merupakan komitmen kami untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari konsumen yang ingin melakukan perjalanan. Yang kedua adalah dari sisi eksternal. Dari sisi eksternal kita juga memastikan siapapun mitra yang berkolaborasi dengan kami itu harus mengikuti protokol yang ada. Karena objektifnya satu, Mas Aldi. Kita harus meningkatkan confidence level tadi dari sisi konsumen. Dan ini memang butuh kolaborasi dari seluruh lapisan industri yang bergerak di pariwisata. Itu ya Mas. Jadi memang supaya tingkat konsumennya pede untuk kembali lagi pariwisata, memang kita sebagai pelaku bisnisnya mesti nerapin banget protokol-protokol yang udah diterapkan ya Mas ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini kita bicara tentang selanjutnya ini kita bicara tentang tantangan dan kesempatan for digital transformation of tourism nih Mas. Betul. Jadi di sini sebenarnya isu yang sering dihadapi bagi pelaku industri digital tourism pada saat ingin terjun ke digital adalah kita melihat ada 4 sih sebenarnya. Satu adalah penggunaan digital teknologinya sendiri. Pertama kan kita bisa tahu ya, mungkin Bapak Ibu yang punya rekan atau mungkin punya cabang di area-area yang mungkin bukan di kota utama atau top tier city tapi rural area, pastinya akses satu jaringan internet itu juga menjadi salah satu tantangan, betul ya. Kita nggak ngomongin teknologinya terlebih dahulu sih, tapi ngomongin infrastruktur infrastruktur untuk mengakomodasi penggunaan digital sendiri juga jadi penting. Ini juga jadi PR pemerintah sebenarnya. Kemudian kita ngomongin resources, sumber dayanya. Biasanya nih di travel agent, di konvensional kita tuh biasanya hanya menempatkan orang yang terbiasa di konvensional, kemudian dia tahu sedikit tentang digital, terus kita bisa menganggap orang tersebut adalah sudah kompeten. Sebenarnya ini adalah paradigma yang salah. Kita benar-benar harus melihat talent-talent yang memang sesuai atau kompetensinya bagus, karena dunia digital ini
to be honest adalah 180 derajat berbeda dengan konvensional bisnis kita. Jadi menurut kami komitmen dari para pelaku bisnis di sini nih untuk invest ke human resources itu juga penting. Yang berikutnya adalah itu, kita bagaimana kita berbagi informasi, itu juga menjadi satu kendala sometimes. Yang terakhir adalah inovasi. Biasanya nih, di conventional travel agent, kita tuh cukup nyaman. Dengan doing conventional, kita udah dapat bisnis kok. Dengan doing conventional, kita juga udah bisa bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita akan melakukan kombinasi. Kita tidak akan mengubah bisnis 180 derajat going to digital, tentunya tidak. Karena kan industri travel ini masih membutuhkan layanan service ya. Nah, di sini kombinasi antara offline dan online yang berjalan secara selaras itu menjadi faktor yang penting juga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, dari sisi marketing communication ya, Mas, point of view-nya Markom, gimana kompetisi para pemain digital untuk meraih posisi atau awareness dari target audiensnya sendiri? Betul. Jadi dari sisi marketing communication pastinya kan kami juga harus mereview kompetitor tuh melakukan apa aja sih. Dari Markom yang biasa kita lihat adalah berapa banyak sih sebenarnya expenditure yang mereka keluarkan untuk mempromosikan layanan digital mereka. Nah, di sini di 2020 fase pandemi ini melihat bahwa contoh ya media consumption itu berubah. Sekarang media consumption TV pada tahun 2020 tuh cukup besar khususnya untuk segmen berita. Kenapa? Karena kalau kita lihat flashback mungkin di awal-awal pandemi, kan berita tentang pertumbuhan kasus baru dan sebagainya itu dikomunikasikan secara masif oleh pertelevisian, betul ya, dan semua orang berbondong-bondong tuh menonton berita tersebut, sehingga rating dari TV tersebut juga tinggi. Nah, ini juga mengindikasikan banyak sekali pemain digital, nggak cuma di travel, tapi ya mungkin di layanan digital lainnya ya, itu melakukan investment yang besar. Nah, kita di sini harus tahu nih target untuk investment tersebut supaya segala budget promosi yang kita lakukan ini tuh juga nggak salah sasaran. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari sini nih di sini ada top 5 TV ad spender. Online service tuh sekarang menduduki peringkat pertama. Jadi itu menggeser FMCG kategori atau menggeser government kategori, sehingga menurut kami sekarang tuh industri digital tuh semakin agresif dalam mempromosikan layanan mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di slide berikutnya kita ngomongin soal gimana media dan cara nentuin target audiensnya nih, Mas. Karena kan mungkin ada beberapa faktor yang membuat bisnis travel ini menentukan targetnya siapa, kegiatan pemasarannya akan seperti apa. Ini faktor apa aja tuh, Mas, yang biasanya dilihat? Ya, yang paling penting adalah kita tahu satu objektif, itu for sure ya. Yang kedua adalah paham betul siapa target audiens yang ingin kita bidik atau kita sasar. Ini contoh kasus yang dilakukan oleh Golden Drama. Jadi kami coba untuk membagi target audience berdasarkan profil masing-masing segmentasi produk yang kita miliki. Jadi kita punya produk yang sifatnya leisure, kemudian kita juga punya produk yang sifatnya lebih segmen BC, super sale dan sebagainya. Atau mungkin kita juga punya pengembangan produk, kita punya ramah halal tour di sini yang memang menargetkan audiens yang membutuhkan layanan wisata secara halal. Penentuan usia segmentasi tersebut menjadikan media konsumsi mereka tuh berbeda-beda. Oleh karena itu, kita jadi tahu nih sebenarnya dengan target audiens yang kita ingin bidik, otomatis media yang kita pergunakan tuh menjadi penting juga sih, supaya relevan nantinya antara budget yang kita keluarkan dengan audiens yang ingin kita capai. Oke. Nah, ini kita lanjut ngomongin potensial market nih, Mas. Dari Facebook dan Instagram users. Ini berarti kita ngomongin online ya, Mas? Betul. Jadi menyenangkannya dari Bapak Ibu, menyenangkannya dari digital adalah kita bisa melihat, kita bisa mengukur siapa sih sebenarnya target audiens yang ingin kita capai.
Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengkuantify target audience yang ingin kita bidik. Jadi mulai dari total populasinya, kemudian kita bisa mengukur nih berapa banyak akhirnya budget yang harus kita alokasikan untuk mengakomodir target audience tersebut. Contoh ya, Bapak Ibu misalkan di sini total populasi di Indonesia ada 260 juta gitu ya. Total adultnya 187. Nanti kita bisa hitung nih di usia 25-64 tuh di digital yang menggunakan digital tuh berapa banyak sih? Contoh 19 juta. Nah, di 19 juta itu mungkin kita bisa atur kan dari sisi strategi. Oke, saya mau capai cuma 10%-nya aja deh atau 5%-nya aja deh. Nanti kita akan kalibrasi kembali dengan berapa banyak biaya atau berapa banyak cost yang harusnya kita lakukan investment ke situ. Jadi sebenarnya digital tuh, the beauty of digital adalah mereka semuanya terukur. Ini yang menjadi, dan ini sebenarnya PR tersendiri nih untuk kita bisa benar-benar mengukur secara tepat, bukan secara random atau asal-asalan sih. Makanya ini kalau dilihat dari slide yang ini memang detail banget ya Mas ya, dari lokasinya di mana, profesinya apa, umurnya berapa, ini emang mesti detail ya Mas ya. Betul. Dan di sini kita harus kembalikan lagi sesuai dengan target audience dari masing-masing Bapak Ibu. Supaya kita scalable, supaya kita bisa paham betul, karena kan kita yang pasti kita nggak mau nih cost iklan kita lebih tinggi daripada penghasilan yang akan kita dapat nih. Betul ya? Itu yang harus dijagain. Digital juga gitu tuh. Investmentnya nggak cuma iklan, investnya juga ngasih kode kupon promo, betul ya? Kita juga kasih layanan-layanan diskon dan sebagainya. Nah, ini kan variable cost yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini memang harus jadi satu. Oleh karena itu, yang seperti saya bilang, resources atau kompetensi orang yang menangani digital di industri Bapak Ibu menjadi penting. Karena mereka harus berpikir secara 360. Betul Mas, saya setuju sih, jangan sampai dana yang udah segitu gedenya kita keluarkan jadinya malah nggak dapat apa-apa. Betul. Apalagi kan kalau aku tadi bilang tuh di pemain-pemain besar itu tuh udah jadi di top TV ad spender tuh udah mereka udah mendominasi. Jadi kita ini sudah seperti kayak ngegaremin air laut gitu ya. Nah, ini yang harus kita benar-benar jaga supaya efektif dan efisien, dan ini yang benar-benar kita harus pantau ya secara di para profesional yang selain. Oke. Nah, ini menarik nih Mas. Our brand should be loved. Ini maksudnya gimana nih Mas? Iya, jadi approach yang biasa kami terapkan kalau kita udah tahu siapa audiensnya, kita define lagi objektifnya, brand kita tuh sebenarnya harus LOVED. Artinya tuh harus di-learn, kita harus tahu dulu nih makro ekonominya seperti apa, bisnis snapshotnya seperti apa, understanding bisnis fokusnya bagaimana, kemudian kita observe lagi, kita understanding lagi customer profile-nya kita siapa, segmennya. V-nya refers to validate, kita kalibrasi lagi dengan data-data yang ada, termasuk dari Bapak Ibu mungkin bisa validasi kan, revenue saya sebenarnya datangnya dari produk ini dikonsumsi oleh audience dengan usia ABCD gitu ya. Kita explore lagi apa aja activity yang bisa dijalankan, pastinya kita lakukan deployment. Nah, brandnya jadi benar-benar kita pada saat menentukan digital tuh nggak seperti layaknya saya cuma mau bikin Facebook lah, yang penting saya ada presence-nya di Facebook. Bukan sebatas itu Bapak Ibu. Kita harus bikin digital itu, kita harus treat brand kita tuh sebagai long term. Karena kan kita nggak mau nih travel yang kita bikin nih layaknya kayak misalkan sekedar online shop aja biasa, atau dengan industri-industri yang kan kita maunya ini adalah jangka panjang, betul ya, karena kan sosial media contoh ya itu bisa menjadi representatif dari brand kita. Jadi ini harus kita pikirkan secara jangka panjang. Oleh karena itu komitmen, kolaborasi, sama kompetensi itu jadi penting. 3 komitmennya maksudnya ketika kita mau masuk ke digital, please jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Kita benar-benar harus tahu ini adalah untuk perluasan jalur distribusi kita. Ini kita butuh uang untuk investasi di situ, dan kita harus pikirin nih secara jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini mungkin terkesan teoretikal, tapi menurut saya ini landasan berpikir atau framework kerja yang harus benar-benar ditaruh di dalam essence bisnis atau visi misi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, ini kurang lebih kayak
tahu dulu kitanya kayak gimana. Jadi setelah itu baru kita bisa nentuin apa yang akan kita lakukan gitu, Mas. Betul sekali, betul. Karena kan pasti skala bisnis dari Bapak Ibu beragam, betul ya. Ada yang mungkin saya nggak fokus ke B2C, saya justru ke retail atau sub agent dan sebagainya. Nah ini yang memang kita harus tahu dulu nih apakah kita B2B, B2C. Karena kan contoh sosial media ya, kalau B2C pasti kita mungkin mainnya adalah Instagram atau Facebook. Tapi kalau B2B kita mainnya adalah di LinkedIn atau mungkin platform lainnya. Seperti itu sih. Jadi ini profiling, terus tahu objektifnya kita menjadi kunci yang penting. Ya. Jadi jangan sampai salah strategi lah intinya. Kenapa Iya, mesti sehingga tahu? betul, sehingga segala digital activity yang kita jalankan itu menjadi se-align. Oke. Ya. Next. Nah, ini kita ngomongin strateginya Golden Rama nih, Mas. Ada 4. Ya. Boleh dijelaskan mungkin, Mas? Di Golden Rama sendiri, salah satu digital strategi kami sebelum pandemi, karena kami pastinya melakukan adjustment ya Bapak Ibu ya. Di pra-pandemi sebenarnya kita tuh ada 4 strategi yang kita coba jalankan. Satu, kita mau increase the quality of traffic, meaning goldenrama.com itu akan menjadi hub-nya dan kita butuh banyak sekali orang yang mengunjungi traffic kita sehingga potensi untuk melakukan transaksi itu menjadi besar. Kedua, better understand our target audience. Kita akan menggunakan social media listening. Nah, di sini jadi penting nih Bapak Ibu. Kita ada satu tools yang bisa melihat kalau memang nantinya disebut apa itu Golden Rama, for example gitu ya. Terus tiba-tiba komunikasinya adalah, persepsinya orang adalah Golden Rama itu adalah travel yang mahal. For example seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi insight buat kita untuk twist apakah nanti produk yang kita tawarkan dengan segmen yang lebih rendah atau kita mengkomunikasikan mahal itu sebagai kenyamanan. Jadi ini akan berimpact pada strategi marketing, strategi komunikasi kami untuk nanti kami mempromosikan ke konsumen. Kemudian integrate, kita harus memanfaatkan digital platform kita punya dari mobile, dari social media, dari website yang kita punya untuk mengkomunikasikan hal yang sama. Yang terakhir adalah kita punya beberapa build and activate, beberapa digital activity, contohnya kami punya Golden Moments, nanti kita bisa share, itu adalah sebuah platform di mana kita bisa berbagi pengalaman lah, testimoni customer yang sudah menggunakan layanan kita, kemudian supaya kita bisa refer bahwa ini adalah review honest dari para konsumen kami. Oke. Nah, dari keempat poin ini nih, Mas, gimana caranya Golden Rama untuk membuat keempat poin ini menjadi sebuah kesatuan big marketing yang efektif buat Golden Rama sendiri? Bagus nih, boleh dimaju ke slide berikutnya. Boleh dong. Always on platform. Jadi kalau di digital itu kita kan harus sadar dulu ya Bapak Ibu terhadap consumer funnel-nya kita. Consumer funnel tuh berarti stage consumer dari dia mulai melihat atau aware tentang produk kita sampai akhirnya dia beli atau mungkin di level selanjutnya sampai dia loyal lah kurang lebih. Nah, di digital ini setiap funnelnya itu yang awareness, trial, purchase itu ya, itu punya parameter-parameter pengukuran sendiri. Kalau awareness berarti kita ngomongnya reach, gitu ya. Kita ngomongnya kalau digital placement berarti ngomongnya apa? Number of impressions, number of placement kurang lebih gitu ya. Kalau trial atau kita ukurnya adalah act. Nah ini kita ngomongnya number of clicks. Jadi semuanya tuh kita hitung, termasuk CTR-nya. Convert dan sebagainya. Nah ini yang kita harus bikin satu kesatuan strategi yang kita sebut always on platforms, sehingga terintegrasi lah dari sisi strategi marketing yang digital marketing kita jalankan. Nah ini ketika pandemi nih Mas, untuk mempertahankannya ini kan kita mesti usaha supaya target market kita tetap engage. Nah, mungkin sebelum pandemi sama setelah adanya pandemi jadi sedikit berkurang. Nah, ini cara mempertahankannya gimana, Mas? Iya, mungkin Bapak Ibu juga lebih familiar ya, tapi sebelum pandemi kan kita fokusnya adalah
kita monetizing terus lah produk-produk yang kita jual. Jadi kita tawarkan terus, kita hadirkan terus ke market harga-harga fantastis dan harga-harga yang bagus untuk akhirnya akuisisi dari customer baru. Nah, di era pandemi ini yang kita fokuskan adalah saat ini adalah untuk engage dengan customer. Kita berkolaborasi dengan beberapa tourism board dalam ini untuk menginformasikan tentang update situasi dari negara-negara tersebut. Karena kan memang pastinya dari negara-negara tersebut juga mungkin bagaimana kesiapan mereka untuk menerima kunjungan lagi dari wisatawan lokal kita. Nah, bagaimana apa aja sih sebenarnya komitmen yang dilakukan dari masing-masing negara tersebut untuk memastikan layanan dan sebagainya. Ini sebenarnya kita agak sedikit twist nih, yang tadinya fokusnya adalah lebih ke jualan, sekarang lebih ke informational base. Lagi-lagi objektifnya untuk meningkatkan confidence level dari si tamu. Karena memang kalau kita bilangnya adalah fokus jualan, sepertinya itu belum tepat lah. Pada waktu awal-awal pandemi sebenarnya itu belum tepat, karena kan pastinya kita semuanya bersama-sama bagaimana kita berupaya untuk menekan pertumbuhan dari perkembangan COVID-19 sendiri ya. Betul. Jadi memang selama pandemi yang utamanya adalah kasih sosialisasi supaya nantinya konsumen kita tuh bisa pede nih, oh traveling lagi udah aman nih, protokolnya aman gitu ya Mas ya? Betul sekali. Oke, di next kita punya integrated content mix nih Mas, ada 4, ada act, convert, reach, engage. Ya, Bapak Ibu, ini penting dalam digital. Kita harus memanfaatkan si 4 platform ini. Dan 4 platform ini kita terapkan dalam mungkin di next slide-nya mungkin ya. Oke. Baik. Jadi contoh nih ya, pada saat kita promotion dan produk, itu kan berarti kan kita mau dapetin adalah reach, atau kita juga mau dapat mereka supaya act gitu ya. Contoh nih Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu familiar, Turki sudah dibuka dan sebagainya. Promo-promo produk yang menarik tetap udah mulai kita bisa gulirkan gitu ya ke market. Berikutnya kemudian kalau kita mau ngomongin engagement gitu ya, dan act juga, kita bisa meng-highlight lagi golden moments. Nah, golden moments ini adalah yang tadi saya bilang, review honest, atau testimoni atau mungkin pengalaman yang dibagikan dalam bentuk foto competition yang dilakukan oleh para audiensnya Golden Rama. Karena kalau cuman Golden Rama yang bilang terus kita bagus tanpa ada validasi dari konsumen, itu juga mungkin menurut konsumen, ini omong kosong lah. Jadi kita butuh validasi nih dari konsumen untuk bilang ya layanan kita memang bagus, kita memang proven dan sebagainya, tour leader handle dan sebagainya. Berikutnya adalah kita juga punya beberapa artikel. Nah, beberapa artikel ini yang kita jalankan satu selain berita, tapi kita juga bermaksud supaya SEO-nya kita atau visibility-nya kita di Google dan sebagainya itu juga bagus. Kenapa? Karena kita melakukan review atau penulisan artikel secara berkala. Nah, ini kami bisa melakukan secara organically, atau kita melakukan kolaborasi atau melakukan pembelian dengan media partner. Kenapa akhirnya media partner penting juga? Karena traffic itu nggak cuma sebatas datang dari pihak Golden Rama, tapi kita harus melakukan ekspansi dari jumlah traffic dari media-media yang lainnya, gitu, dari website lainnya. Oke Mas. Nah ini kita ngomongin konten yang ada di Golden Rama itu sendiri. Kan ada contohnya, ada blog makanan, cerita sunset, atau review hotel yang unik di kota mana gitu. Nah, yang dimaksud dari premium konten itu sendiri, itu kayak gimana sih Mas? Oke, premium content sebenarnya dalam hal ini adalah bagaimana kami melakukan kolaborasi dengan si media tadi. Jadi kalau yang topik ini memang dalam hal ini memang masih dalam bentuk organik, tapi kita juga melakukan kalau mungkin bahasa konvensionalnya adalah advertorial atau native ads buy. Nah, ini sebenarnya kita lakukan kita
ada namanya komitmen billing dengan 1-2 media gitu ya, untuk mereka support dari sisi penulisan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Next kita ada integrated content mix-nya event nih Mas. Nah ini kan selama pandemi pastinya kita memang nggak bisa bikin event offline banyak-banyak ya Mas ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Mas. Iya, memang kan kalau kita lihat dulu sebelum pra-pandemi kan offline travel tuh menjadi sarana kita untuk salah satu untuk drive revenue ya. Tapi kali ini online eventnya adalah kita jalankan dalam bentuk yang tadi informational base. Yang kita lakukan apakah ini efektif atau mungkin Bapak Ibu banyak bertanya, ini sia-sia ya atau cuman semua orang udah melakukan hal yang sama. Jadi menurut aku ini sebenarnya bagus, karena kenapa? Karena kita bisa melihat tanpa adanya kita melakukan ini, jumlah traffic kita tuh bisa significantly turun 60-70% gitu. Tapi dengan ada kita melakukan, karena kan kita notice lah Bapak Ibu ya, di industri pandemi ini siapa sih yang mau buka website travel gitu ya? Maksudnya mungkin itu jadi secondary atau tertiary kebutuhan lah untuk saat ini. Tapi dengan melakukan kita engagement terus, kita bisa membuffer, kita bisa melakukan satu safety net supaya churn levelnya kita tuh lebih rendah. Churn level itu adalah supaya jumlah traffic kita yang turun itu nggak signifikan, tapi kita maintain. Nah, dengan terus melakukan komunikasi event-event yang tadinya notabene-nya adalah menginformasikan satu destinasi, kondisi, dan sebagainya, itu merupakan upaya-upaya konkret kami sih. Oke, jadi event ini tuh sebenarnya, ini kalau saya ngeliat nih, kecil sih, cuma kelihatan via Zoom. Ini kayak semacam webinar gitu, Mas? Ya, betul seperti yang kita lakukan sekarang. Oke. Jadi kami melakukan registrasi. Yang kita lakukan ini cukup ada part of konvensionalnya juga nih. Jadi dari mulai kami mendistribusikan invitation melalui travel consultant kami, kita melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra untuk mereka mensponsori atau bahkan mereka menjadi pengisi konten acaranya sekaligus menginformasikan kondisi yang terupdate, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tetap memang engage sama audiensnya Dollarama ya Mas ya? Betul, dan rata-rata kami tuh di penyelenggaraan event ini memang ya di level 300 atau 400 orang yang join. Tapi kami juga punya namanya tuh yang Kamis Kumpul nih. Kita jadi melakukan di sosial media juga seperti ini. Beda segmen ini. Kalau yang Zoom ini targetnya adalah segmentasi tour. Lagi-lagi ya, seberapa penting mengetahui audiensnya kita ya, ini penting ya. Yang webinar ini kita lakukan di Zoom gitu ya. Tapi untuk yang anak muda, karena kita menggunakan sosial media, kita punya program Kamis Kumpul. Nah ini targetnya lebih ke domestik. Nah ini ya, jadi ini tuh rata-rata average viewersnya ketika kami posting itu sekitar 3.000 orang lah yang akhirnya melihat video kami. Nah ini sebenarnya dua channel komunikasi event, sama-sama event, tapi kita peruntukannya berbeda. Betul. Ini balik lagi ke awal, jadi memang kita harus tahu banget dulu audiensnya siapa, jadi bisa nentuin gitu ya. Next, kita ada branded integrated content calendar. Ini menarik nih Mas. Ini kalau dilihat kuartal 1 18, kuartal 2018 sampai 2019 berarti ya Mas ya? Iya tentunya. Maaf ya Bapak Ibu, saya belum bisa men-share yang 2020-2021 karena itu confidential kami. Tapi intinya dari slide ini adalah Bapak Ibu kita harus punya satu kalender yang terintegrasi lah. Dari produk mereka tahu apa dan kita bisa menggunakan channel digital itu dengan baik dan dengan optimum lah. Partnership promotion, kemudian events-nya, ECRM yang kita jalankan. Nah ini semuanya harus terintegrate. Jadi ini semacam timeline gitu nggak sih Mas? Betul, social media calendar atau website digital calendar yang memang kita jalankan sehingga kita punya keseragaman dari sisi marketing atau marketing communication. Dan sudah terplanning ya, jadi per kuartal kita tahu harus ngapain aja. Ya, planning tuh satu faktor yang fundamental buat kami. Karena ketika kita ingin bergerak, khususnya di marketing communication ya, ketika ingin bergerak
ketika ingin bergerak untuk sebuah activity ya, kalau nggak ada planning tuh sepertinya kita hanya nantinya meraba, dan ini pengukuran efisiensinya kurang baik ya nantinya. Oke, nih Mas tadi kan ya kalau yang 2020 atau bahkan 2021 itu masih kredit belum bisa di-share ke kita-kita. Cuma boleh cerita sedikit nggak Mas? Untuk di 2020 dan di 2021 planningnya yang bisa Mas bocorin sedikit tuh gimana? Ya, di 2020-2021 sebenarnya yang kita lakukan adalah kita juga membenahi digital infrastruktur untuk yang segmen B2B. Karena kan gini ya, banyak sekali pelaku-pelaku industri mungkin yang skalanya masih medium atau kecil, itu kurang lebih sama. Nah, ini kita harus rangkul, dan maksudnya kita akan kolaborasi bareng-bareng lah. Ini PR bersama lah. Jadi kita punya spirit terintegrasi lah. Kemudian yang kita lakukan adalah kita harus jujur ya, di digital marketing kami pun masih dalam tahap learning. Kita juga masih belajar. Pasti banyak yang namanya pembenahan dari beberapa faktor. Oleh karena itu, kayak perapian database, melakukan revamp website-nya secara lebih nanti supaya tampilan lebih bagus, itu terus kita lakukan secara bertahap. Oke. Nah, kita next ada our digital asset positioning. Nah, ini kelihatan ada golden nama website, mobile, terus ada mobile app juga, ada sosmed juga. Ini gimana nih, Mas? Oke, jadi karena kita bilang ini ada satu terintegrasi, kita harus tahu nih positioning dari website. Kita tuh nanti akan menjadi apa? Contohnya nih, website ini adalah rumah dari semua digital transaction kita. Jadi kita harus make sure rumahnya tuh rapih dulu, proper dulu. Kemudian kita punya mobile site. Di sini kita bisa define dua ya, bagi mereka yang mungkin masih low end handphone gitu ya. Kita bisa tetap terapkan kerapihan dari sisi mobile site. Kemudian dari apps, bagi mereka yang punya iOS atau Android, itu juga bisa jadi satu platform yang nyaman nantinya untuk user melakukan transaksi. Dan social media ini kita posisikan sebagai customer service atau sebagai informational base. Jadi tidak ada transaksi di social media. Yang kita lakukan hanya untuk melakukan inspirasi. Lagi-lagi Bapak Ibu, approach kami mungkin berbeda dari bisnis masing-masing Bapak Ibu. Oleh karena itu, perlu Bapak Ibu tahu dulu positioning atau dari masing-masing digital asset nanti yang Bapak Ibu kelola, rencananya akan ditempatkan seperti apa. Ini yang jadi krusial juga Bapak Ibu. Nah, ini balik lagi ke yang dari awal kita udah sering bahas ya Mas, kalau misalkan target audience itu penting, jangan tiba-tiba, oh ya harus punya website, harus punya mobile apps, harus punya mobile site, harus punya sosmed yang lengkap, tapi ternyata nggak maksimal. Betul. Karena ketidakmaksimalan itu banyak faktor ya. Bukan terlepas, ini developernya dalam tanda kutip nggak becus nih, atau kok tampilannya kurang rapi, karena banyak faktor. Karena bisa jadi juga dari sisi produknya yang ternyata kurang menarik, kemudian bisa jadi juga dari budget kita yang tidak cukup, kayak bahasa Inggris ya, tidak cukup enough gitu ya. Sorry, maaf campur-campur nggak jelas. Tidak cukup untuk berkomunikasi, atau ternyata budgetnya mungkin gede tapi targetnya salah. Nah, ini yang jadi problem juga. Jadi ini benar-benar harus kita pakemin sih Bapak Ibu. Oke. Next. Nah, ini digital ekosistemnya nih Mas. Efektif nggak sih Mas setelah ada digital ekosistem ini? Iya dong. Jadi kita harus ngelihat ini secara keseluruhan ya dia. Dari social media listening, kemudian mobile app, semuanya lagi-lagi yang kita fokuskan adalah hub-nya adalah si goldenrama.com atau platform utama dari digital platform dari Bapak Ibu. Jadi semua transaksi seharusnya itu mengacu ke si website kita, sehingga jumlah traffic-nya juga dapat, quality traffic-nya dapat. Nah, ini harus kita hitung lagi di cost per acquisition-nya, cost per click-nya, dan sebagainya.
Jadi ini akhirnya terintegrasi lah dari kreatif atau blog influencer yang kita pakai juga harus mengkomunikasikan si goldenrama.com sebagai portal utama kita. Oke. Nah, ini matrix of involvement. Oke, Bapak Ibu, pada saat kita menerapkan digital marketing itu memang tidak serta-merta orang yang Bapak Ibu contoh ya, orang yang mengikuti yang tahu di e-commerce atau orang yang di sistem itu yang terlibat sendiri. Tidak. Tapi semua divisi yang terlibat itu harus mengambil andil untuk kemajuan digital. Contohnya adalah yang di sisi sini adalah dari sisi marketing communication. Bagaimana kita lintas divisi dengan CRM, dengan e-commerce, dengan developer, kita punya role masing-masing dan tugas masing-masing. Kelihatan ya, di sini ada third party, platform, CRM, e-commerce, sampai e-commerce development. Yang berarti memang semua pihak di dalam sebuah travel agent atau bisnis travel ini harus kerjasama ya Mas, supaya hasilnya maksimal. Betul. Karena kalau kita berjalan tidak terintegrasi atau misalkan offline punya cara sendiri dan online punya cara sendiri, ini menjadi problems. Kita kan harus melihatnya secara makro, ya. Secara bisnis itu harus melihatnya secara integrasi. Nah, ini kalau cuman fokus di satu mereka mungkin harus saling komplement lah. Ya intinya kitanya sebagai satu badan, Mas, semuanya mesti gerak ya Mas ya. Bareng satu line, satu ya, oke. Nah, ini ada digital strategi nih Mas. Balik lagi ke Aldi, mohon maaf ya, saya agak sorry Aldi. Boleh. Ya, silakan. Ya, ini balik lagi ke slide tadi, cuma mungkin slide tadi itu nggak sedetail yang ini nih Mas. Ini ada KPI-nya nih Mas. Boleh dijelasin nih Mas? Jadi Bapak Ibu, pada saat penentuan digital, ini mungkin juga jadi slide terakhir saya sih. Pada saat penentuan digital tuh jangan objektifnya tuh tidak semerta-merta hanya sebatas objektif kayak increase quality traffic dan sebagainya, tapi semuanya harus terukur. Jadi dari increase quality traffic itu kita harus tahu nih berapa banyak additional session yang kita ingin coba capai, 200.000, 500.000, 1 juta atau cuma 20.000. Based on Bapak Ibu punya bisnis lagi. Kemudian jumlah artikel dalam ini digital artikel ya Bapak Ibu ya. Karena kan tadi kita tujuan artikel adalah reflect ke SEO supaya kita visibility juga baik. Jumlah of post, berapa banyak sih konten yang kita mau produksi. Bapak Ibu, nggak semerta-merta, satu hari saya harus posting 2 kali atau 3 kali. Nggak semerta-merta seperti itu. Yang kita harus cek adalah quality-nya. Karena kalau udah diposting pun berapa banyak orang yang like, benar nggak sih banyak orang yang mudah-mudahan memberikan komen gitu. Karena di travel agent kan sebenarnya bukan seperti brand-brand yang mungkin dalam hal ini inspiration, karena kan kita ada third party ya Bapak Ibu. Kita tuh bukan pemilik propertinya, kita bukan, ya lagi-lagi kita hanya dalam tanda kutip mungkin calok ya, atau ya mediator lah. Nah, sehingga quality dari postingannya juga harus kita jaga supaya, karena kan sekarang ini kalau main digital tuh kita bisa melakukan format seperti 80-20, 80%-nya gambar, 20%-nya adalah teks. Ini yang harus kita jaga secara baik. Yang biasanya travel agent tuh dalam hal ini termasuk pada saat goldenrama awal. Maaf ya Bapak Ibu kalau saya menggunakan kalimat yang sedikit frontal, tapi biasanya itu ogi atau ogah rugi nih Bapak Ibu. Jadi semua konten tuh kita mau masukin, kita mau jejelin dalam satu media. Ini yang Bapak Ibu kita harus pendekatan konvensional ini mungkin Bapak Ibu harus kita mulai harus secara berkala memberikan pengertian kepada manajemen pada pendekatan ini harus berubah sedikit. Kenapa? Karena memang audiensnya sudah makin berubah kan. Jadi ini harus kita jalankan. Terus lagi tadi aku bilang
review quarterly social media kita, segmentasinya kita, terus kita integrate dengan semua all division, jadi semuanya harus terukur, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang harus improve, setiap satu harus improve ya Mas ya? Betul. Oke, tadi udah di slide terakhirnya, ini jadi sekarang udah kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, jadi buat Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang ikutan ngopi sore hari ini bisa langsung nanya ke Mas Riki, caranya tinggal chat aja di kolom komentar, nanti saya akan bacain dan Mas Riki akan langsung jawab. Tapi sepertinya udah ada yang nanya nih Mas. Boleh, silakan. Oke, saya lihat dari atas dulu. Nah, ini ada dari Soraya, Mas. Mas, bagaimana melakukan pemasaran Muslim Tour pada Golden Kama? Mengingat Golden Kama kan punya Muslim Tour ya, Mas. Dan campaign apa yang paling berhasil dilakukan? Muslim Tour kami memang baru kami luncurkan itu di 2-3 tahun ke belakang. Stage utama kami, kita punya namanya Ramah Halal Tour. Stage utama kami pada saat kita mau meluncurkan adalah kami kan terbiasa dengan leisure ya. Jadi yang kami lakukan harusnya kita mencari kerjasama dulu dengan partner mana yang akhirnya bisa kita kolaborasi. Kemudian, unfortunately, di tahun 2020 ketika kita ingin agresif, apesnya adalah pandemi berjalan. Jadi sebenarnya ini menjadi kami pause dulu. Tapi yang kami jalankan saat ini adalah kami menerapkan digital platform yang kami miliki di Ramah, itu sekarang fokusnya bukan di PC, bukan di desktop, tapi kita fokusnya adalah pengembangan atau pendekatan desain approach-nya itu dari mobile. Kenapa? Karena kita mau positioning yang tadinya awalnya kita mau coba jalankan adalah bagaimana kita menjadi salah satu digital halal tour, halal travel yang bergerak online, tapi yang sangat friendly di user di digital, di mobile. Jadi ini sebenarnya salah satu strategi yang kita ingin jalankan. Untuk sukses atau belumnya, tentunya Bapak Ibu paham lah ya, karena ini masih pandemi, jadi kita memang belum punya satu tolak ukur kesuksesan dari sisi Ramah Halal Tour sendiri, khusus di digitalnya. Tapi kalau kita bicara untuk dari secara agresif untuk memarketkan pasar Muslim, kita bisa melihat dari year on year sebenarnya ada signifikan kenaikan di level 30-40%. Karena memang basis kita juga masih moderate, belum terlalu besar. Oke. Lalu pertanyaan, tadi semoga terjawab ya Mbak Soraya terkait halal turnya. Kita punya pertanyaan dari banyak sekali, lumayan banyak nih Mas. Silakan. Sebentar. Banyak sekali pertanyaannya, saya sampai bingung mau bacain yang mana. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Karena waktunya juga terbatas ya Mas ya. Enggak apa-apa, kasih. Oke, wait, bentar. Nah, ini ada dari Mas Maskur dari Dago Wisata. Ya. Ini pertanyaannya unik Mas, karena tadi kan kita ngebahasnya digital marketing ya. Nah, tapi pertanyaannya Mas Maskur ini adalah bagaimana memaksimalkan marketing komunikasi tanpa menggunakan digital marketing? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Maskur ya. Saya jujur saya suka dengan pertanyaan itu karena kami di konvensional atau kita sebutnya kami adalah hybrid ya. Kami melakukan offline dan online. Pemanfaatan di marketing komunikasi kan sebenarnya berarti kita ngomongin adalah channel of communication yang kita punya atau communication touch point yang kita pergunakan. Communication touch point kan beragam ya Mas, bisa dari PR activity, betul ya,
bagaimana kita nanti doing media relation dengan para media dan jurnalis dan sebagainya. Itu satu, PR activity juga bisa kita jalankan dengan untuk mengedukasi brand kita ke media dengan cara pendekatan tadi, ataupun ya sebenarnya ada juga cara-cara konvensional. Kita buat flyer, kita buat poster, atau event on ground yang sebenarnya di industri travel sendiri menjadi salah satu motor untuk drive revenue. Gitu. Oke, semoga terjawab Mas Kur dari Dago Wisata tadi. Nah, selanjutnya kita punya pertanyaan dari Mas Almi Laul Imam. Nah, ini tuh kita menawarkan produk dengan digital, tapi bagaimana kita mau meyakinkan dengan para calon jamaah yang masih awam? Ya, memang ini tergantung dari objektif kita ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ternyata audiensnya adalah dalam hal ini konvensional, ya tentunya kita nggak perlu dipaksakan sih Bapak Ibu untuk kita akhirnya push mereka untuk menggunakan akses digital. Kan lagi-lagi yang kita perlu review audiens kita siapa. Kalau di usia mungkin ya yang usia yang lebih tua gitu ya, kemudian dia berada di daerah yang secondary city yang akses digital aja susah. Sepertinya tidak perlu dipaksakan. Peran digital di sini adalah untuk regenerasi. Di sini adalah untuk regenerasi supaya kita bisa dapat audiens yang baru, yang lebih muda, yang lebih yang mungkin yang tadinya kita sangat dekat dengan konvensional. Nah, ini sebenarnya untuk akuisisi market baru sih Bapak Ibu. Ya, jadi balik lagi ke target audiensnya masing-masing travel agent ya Mas ya? Betul, karena media konsumsi dan target audiens itu beragam ya, Di. Betul. Di usia tertentu mungkin kita bisa melihat koran masih menjadi efektif, di usia tertentu atau di area tertentu radio juga jadi lebih efektif. Contoh kami masih lakukan radio tuh kalau kita lagi melakukan event on ground event, karena kami melihat itu masih efektif. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah setiap promosi atau setiap iklan yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu monitor dari result dan impact yang didapatkan nanti dari bisnis. Oke. Next kita punya pertanyaan dari Dini dari Mulia Pacific Tour and Travel. Pertanyaannya, dalam digital marketing, baiknya seberapa intens marketing di platform sosial media dilakukan? Oke, terima kasih Mbak Dini. Yang seperti saya bilang Mbak Dini, frekuensi itu menjadi salah satu, frekuensi dan quality itu menjadi salah satu parameter yang harus dipertimbangkan. Karena gini Mbak Dini, kalau dilihat, kalau ternyata kita juga nge-blast social media secara frekuen, kemudian terlalu sering juga menurut kami audiens juga bisa jadi bosen atau saturated sehingga jumlah like-nya berkurang dan sebagainya. Nah, Mbak Dini tuh harus tahu dulu, bisa jadi seminggu 2-3 kali itu udah cukup sufficient. Kenapa? Karena mungkin orang karena dia disodorin terus menerus iklan dari kita, bisa aja dia akhirnya cuma lihat ini aja ya, selintas saja. Tapi ketika kita melakukan itu dengan frekuensi yang tepat atau mungkin kita tarik dan ulur, lagi-lagi Mbak Dini, kadang-kadang kan mungkin idealnya let's say 2-3 kali, tapi ketika ada kebutuhan, saya harus promosikan, kalau enggak expired date-nya berakhir atau promonya udah nggak berlaku lagi. Jadi ini sebenarnya satu hal yang fleksibel sih, nggak ada rumus pakem yang bisa dijalankan. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita punya pertanyaan dari AB atau EBI, AB Tour. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara digitalisasi marketing internal web corporate dengan mengikuti join e-commerce? Jadi ada perbedaan digital antara digital marketing internal dengan kalau kita ikut join e-commerce. Saya masih agak sorry maaf nih, tapi saya agak kurang paham dengan pertanyaannya. Apakah ini berarti digital yang berbasis corporate dengan OTA ya? Berarti gitu ya, kurang lebih ya? Kurang lebih kayak gitu, Mas.
Oke, tentunya beda karena pada saat kita menargetkan OTA, kita web corporate terlebih dahulu ya. Yang kita targetkan adalah bookers. Yang kita targetkan adalah HRD atau GA atau mungkin sekretaris atau si perusahaan tersebut gitu ya. Yang dimana mereka semestinya adalah mengassist dari para traveler yang ingin melakukan berpergian. Jadi pasti yang kita lakukan adalah komunikasinya kita melakukan informational base, maksudnya panduan penggunaan bagaimana mereka bisa menggunakan sistem yang kita berikan secara efektif atau memudahkanlah operasional mereka. Sementara kalau e-commerce itu pastinya menargetkan adalah transactional base. Jadi produk-produk retail yang kita harus fokus adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sales semaksimum mungkin dari si e-commerce, dari penjualan melalui e-commerce. Jadi ini kita bisa bilang dua bentuk yang berbeda sih. Jadi memang beda ya. Sebenarnya balik lagi ke tadi tujuannya apa, targetnya apa. Betul. Dan ini kan kalau yang kita bilang support team yang di dalam corporate dan support team yang di dalam retail juga sebenarnya different entity, betul kan ya. Mungkin kalau di corporate ya butuhnya adalah retention team, orang-orang yang akhirnya bisa mengedukasi terus penggunaannya sehingga usage-nya banyak gitu ya. Sementara kalau yang retail adalah mereka yang di frontliner atau yang akuisisi yang lebih agresif sehingga mereka yang dapetin transaksi in a daily basis atau monthly atau yearly. Oke. Ini pertanyaan terakhir Mas dari peserta kita pada hari ini. Ada Camelia. Dalam digital marketing, apakah semua media online bisa difokuskan? Atau ada masukan media online yang bagaimana yang paling baik untuk digunakan dan mengena dengan pengguna? Maksudnya mungkin media online seperti apa yang pas gitu Mas untuk target audiensnya? Kita bicara secara umum ya. Karena lagi-lagi nanti harus disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Tapi secara umum sekarang yang sekarang lagi uplift dari sisi media online, satu adalah on demand media. Jadi kayak Netflix, media-media berbasis video dan sebagainya, atau YouTube itu menjadi salah satu media yang cukup diminati, di mana dari sisi cost-nya, dari sisi kita ngomongin cost per leads ya, dan atau cost per acquisition itu bisa diukur. Kemudian influencer juga menjadi sekarang kalau kita bilang salah satu channel komunikasi via digital yang kita bisa nilai cukup booming lah atau cukup efektif, karena kan sebelumnya influencer ini kalau di zamannya saya dulu nih masih di awal-awal mulai karir itu mungkin adalah kita bilangnya adalah media lah atau wartawan yang memberitakan sesuatu, tapi influencer ini sekarang menjadi komunitas atau grup yang akhirnya bisa mengkomunikasikan produk kita dengan baik dan benar. Kemudian yang perlu dihitung adalah Bapak Ibu ada dua tipikal pembelian iklan. Pembelian iklan yang berbasis harian atau pembelian iklan yang berbasis performance. Menurut saya, bagi Bapak Ibu yang kita masih memulai atau kita ingin evaluasi dulu pembelian iklannya, kita beli dulu yang berbasis performance. Di sini kita kan mengeluarkan uang sesuai dengan atau mengeluarkan kita mengharapkan hasil itu sesuai dengan budget yang kita kelola. Nah, ini sebenarnya juga yang efektif. Nah, kombinasi ketiga itu bisa menjadi kombinasi yang tepat. Jadi Bapak Ibu harus lihat nantinya nih prosentase dari masing-masing alokasi budget tersebut. Kemudian quality buy dari masing-masing approach tersebut. Contoh influencer kita bisa beli yang versi nano atau versi yang mega dan sebagainya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus proses pembelajaran ini perlu dievaluasi secara berkala untuk tingkat efektivitas. Mas, ini masih boleh ada pertanyaan lagi nggak, Mas? Monggo, silakan. Boleh. Nah, ini boleh tadi panitia ada yang nyenggol, boleh nanya lagi nggak gitu? Silakan. Bentar, kita tunggu.
Nah, oke. Nih, ini dari Lucy dari Aritur. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektifkah promosi berbayar di sosial media? Bapak Ibu, promosi di sosial media itu kita harus ada tahu stage ya Bapak Ibu ya. Efektivitasnya tuh ada beberapa parameter. Satu adalah kita mau meningkatkan fan base-nya kita. Kalau memang di tahap awal, pastinya kan kita nggak bisa bilang itu jadi satu penjualan ya, tapi gedein dulu ground base-nya atau infrastrukturnya atau baseline-nya itu diperkuat dulu. Kemudian ada juga efektivitas dari sisi conversion. Nah, ini conversion pun Bapak Ibu nggak bisa nih sekali pasang terus berharap langsung dapat sales. Tidak. Bapak Ibu harus melakukan serangkaian campaign dalam waktu tertentu, dalam budget tertentu, supaya bisa diukur, iklan ini mengkontribusikan berapa banyak lead sales dan sebagainya. Karena pemasangan iklan digital media bukan terbatas dari sisi cost, tapi kontennya juga penting. Materi yang kita sajikan itu juga harus relevan. Jangan sampai cost-nya besar, tapi ternyata materinya nggak sesuai. Nah ini jadi kombinasi marketing communication, pemahamannya itu tidak semata-mata dari pembelian medianya saja, tapi develop materinya, promonya dan sebagainya, atau bagaimana kita merespon nanti ketika orang sudah melakukan pembelian, kita bisa memberikan feedback juga secara cepat atau tidak. Ya, oke. Nah, itu tadi Lucy adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman yang ikut ngopi pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup nih, Mas. Jadi intinya dari digital marketing itu berarti ada interest, understand, integrate, dan build and active. Nah, ini kan kita bekerja sama-sama himpun nih, Mas, yang fokusnya ke umroh dan haji. Kalau dari Mas Riki sendiri ada tips nggak mengingat Golden Tour punya halal tour juga? Ya, tips saya sebenarnya adalah pada saat kita semua ingin menuju ke digital, komitmen dari manajemen, komitmen dari semua stakeholder yang terlibat untuk menggunakan infrastruktur ini dan juga untuk mengembangkan infrastruktur ini menjadi penting. Kemudian jangan setengah-setengah sih menurut saya Bapak Ibu. Kita harus memikirkan brand kita secara jangka panjang supaya semua yang kita kerjakan ini mungkin terkadang digital kita berharap semuanya serba instan, tapi bisa jadi impact-nya pun nggak sekarang. Nah, sekarang tips yang menurut saya kita perlu kembangkan adalah digitalnya. Kita rapikan dulu nih infrastruktur, kita rapikan dulu kebutuhan kita apa, objektif kita apa, target audience kita apa, supaya pada saat kita melakukan nantinya pemasaran digital, kita udah melakukan secara akurat dan tepat. Oke, itu tadi tipsnya dari Mas Riki, semoga bisa dipergunakan, jadi enak gitu, bisa digital marketingnya bisa dimanfaatin. Oke, ini udah di akhir acara, tapi sebelum saya tutup ngopi bareng Serti Media pada hari ini, saya mau ngingetin buat teman-teman semua untuk mengisi link absensi yang ada di chat. Nanti ada panitia yang akan kasih link di chat room-nya. Nanti teman-teman dan Bapak Ibu bisa isi, sehingga Bapak Ibu semua dan teman-teman semua bisa dapat e-sertifikat. Jadi jangan sampai lupa isi. Nah, buat sekarang nih, nanti kalau linknya udah muncul, langsung aja di copy paste dulu, supaya nanti kalau Zoom-nya udah berakhir, teman-teman masih bisa tetap isi formulir absensinya. Nah, kayak biasa, ngopi itu biasanya selalu ada dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi, saya minta buat Bapak dan Ibu, teman-teman semua, untuk menyalakan kameranya. Boleh? Yuk kita foto bareng dulu secara virtual. Oke, udah nih panitia udah ada yang
Udah, panitia? Aman? 1, 2, 3. Oke, makasih buat teman-teman semua. Sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Riki atas informasinya pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu di Ngopi bareng Sakti Media yang hari ini kolaborasi khusus dengan Himpu. Saya ucapkan juga terima kasih buat peserta semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Semoga informasi tadi berguna untuk bisnis travel, Bapak, Ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oh, saya juga mau ngingetin supaya follow semua sosial media Serti Media, karena di situ nanti banyak sekali info-info terkait sertifikasi. Jangan lupa juga intip websitenya Serti Media di www.sertimedia.com. Nah, link absennya udah ada nih, saya lihat. Ada yang minta ulang di foto ternyata. Nah, ini linknya udah ada. Udah ada linknya. Nah, ini linknya jangan lupa untuk isi form absen di sini. Absensi Serti Media pemanfaatan digital marketing. Ini teman-teman bisa langsung copy paste dulu, dipindahin biar nggak hilang. Oke, sekali lagi Mas Riki, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Aldi. Buat teman-teman semua, amin ya rabbal alamin. Semoga pandeminya segera berakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu teman-teman semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan secara teknis yang baik disengaja ataupun tidak. Saya Aldi, sampai jumpa di acara Ngopi bareng Serti Media berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Habis tutup, terima kasih. Ngopi sekarang, giliran ngopi.